Outlet berita Spanyol, Real Madrid Exclusivo, mengklaim bahwa Madrid tertarik untuk memikat Marcus Rashford ke Santiago Bernabeu musim panas ini. Laporan tersebut menambahkan bahwa Los Blancos akan mempertimbangkan untuk menawarkan sejumlah uang tunai, ditambah pemain sayap, Takefuso Kubo, agar MU mau melepas Rashford. Kubo saat ini bermain di Real Sociedad, tetapi Madrid dikatakan memiliki klausul pembelian kembali senilai 30 juta euro. Klausul ini ingin diaktifkan oleh raksasa Spanyol tersebut jika mereka meningkatkan upaya mereka untuk mendapatkan Rashford. Pemain internasional Jepang itu gagal membuat satu penampilan pun selama waktunya bersama Los Blancos antara 2019 dan 2022, dan malah dipinjamkan 4 kali sebelum bergabung dengan Sociedad dengan kontrak permanen. Kubo telah berkembang menjadi pemain bintang untuk Sociedad, mencetak 6 gol dan memberikan 4 assist dalam 27 pertandingan di semua turnamen musim ini. United sebelumnya sempat disebut-sebut berminat pada Kubo, namun masih harus dilihat apakah ia tertarik pindah ke Old Trafford karena baru saja memperpanjang kontraknya dengan Sociedad hingga Juni 2029. Madrid diperkirakan masih harus mengeluarkan biaya yang besar serta Kubo jika ingin mengontrak Rashford yang disinyalir dihargai oleh United sekitar 120 juta pound. Pasukan Carlo Ancelotti diketahui sedang mencari penyerang baru musim panas ini, dengan Rashford dikatakan berada di antara daftar target mereka, bersama dengan rekan setimnya Rasmus Højlund dan bintang Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe. PSG dan Barcelona adalah dua klub lagi yang dikaitkan dengan Rashi. Manchester United dilaporkan segera meresmikan Dan Ashworth dari Newcastle sebagai direktur sepak bola yang baru. Ia bahkan akan diikuti oleh DOF Southampton, Jason Wilshere, sebagai tokoh kunci dalam perubahan struktur olahraga klub. Menyusul berita tentang kepala operasi sepak bola Manchester City, Omar Berrada, yang pindah ke kawasan merah Manchester musim panas ini, pemilik minoritas baru United telah memulai upaya tambahan untuk membentuk tim manajemen yang bertujuan untuk merevitalisasi klub setelah periode penurunan. Menurut The Athletic, Setan Merah saat ini sedang mencari talenta-talenta terbaik dari klub-klub Inggris lainnya dan seluruh Eropa, dan telah mengidentifikasi Wilshere sebagai seseorang yang ingin mereka rekrut sebagai bagian dari restrukturisasi. Nantinya peran Wilshere sebagai ujung tombak rekrutmen dan akan melapor kepada Ashworth dan Berrada. Wilshere dan Berrada berkenalan sejak mereka bersama di City, di mana Wilshere menjabat sebagai direktur akademi, sebelum mengambil peran sebagai direktur personalia di Southampton. Selama masa jabatannya di Man City, Wilshere memainkan peran utama dalam perkembangan pemain seperti Phil Foden, Rico Lewis, dan Oscar Bob. Selain itu, Cole Palmer yang kini membela Chelsea juga muncul sebagai prospek menjanjikan di bawah asuhannya. Manchester United akan berharap untuk menambah bahan bakar untuk ambisi 4 besar mereka. Dimulai ketika mereka mengunjungi Luton Town. MU tidak terkalahkan dalam 12 pertemuan terakhirnya dengan Luton di semua kompetisi, sejak kekalahan 2-1 di Kenilworth Road beberapa waktu lalu pada Maret 1987. Setan Merah telah memenangkan 11 pertandingan terakhir mereka di Premier League melawan klub promosi, hanya kebobolan 5 gol dalam periode ini. Ini merupakan rekor kemenangan terbaik mereka melawan tim promosi, sejak 12 pertandingan antara tahun 2011 dan 2013 di bawah asuhan Alex Ferguson. Ten Hag juga memenangkan seluruh 9 pertandingan Premier League melawan klub-klub yang baru dipromosikan. Rasio kemenangan 100% terbaik melawan tim manapun di antara manajer manapun dalam sejarah kompetisi. 2 manajer yang memenangkan 10 pertandingan pertama mereka melawan klub promosi di kompetisi ini adalah Jose Mourinho dalam 15 pertandingan pertama dan Roberto Mancini 12 pertandingan pertama. Rekor lain juga bisa diukir Rasmus Højlund, yang bisa menjadi pemain termuda yang mencetak gol dalam 6 pertandingan Premier League berturut-turut, jika ia mencetak gol ke gawang Luton, melampaui pemain Newcastle United Joe Willock yang
berusia 21 tahun 272 hari. Bagi tuan rumah, Luton Town, lawan MU adalah pertarungan degradasi mereka. Pasca bermain imbang dengan Burnley dan Newcastle United dan kalah 4-0 melawan Brighton, Luton dihajar 3-1 di kandang oleh sesama tim yang sedang berjuang, Sheffield United. Pasukan Rob Edwards masih unggul 1 poin dari tim peringkat ke-18 Everton, yang telah memainkan 1 pertandingan lebih banyak, menjelang pertandingan versus MU. Carlton Morris terlibat langsung dalam lebih banyak gol di Premier League dibandingkan rekan setim lainnya musim ini, 6 gol, 4 assist, dengan 4 golnya berasal dari titik penalti. Dia menjadi pemain Inggris pertama yang mencetak 4 penalti dalam kampanye debutnya di kompetisi tersebut, sejak Troy Deeney dari Watford pada musim 2015-16-6. Tampaknya ada perubahan dalam pola pikir tim asuhan Edwards juga, dengan Luton rata-rata melepaskan 15,1 tembakan per pertandingan dalam 7 pertandingan terakhir mereka di Premier League. Dibandingkan dengan rata-rata 10,3 tembakan yang mereka lakukan dalam 16 pertandingan pertama. The Hatters juga mencatatkan 5,9 tembakan tepat sasaran per game dalam 7 pertandingan tersebut, peningkatan besar dari 2,6 per game yang mereka lakukan dalam 16 pertandingan pertama. Agak mengejutkan, hanya Tottenham, 36, yang memiliki rekor mencetak gol lebih lama di Premier League di antara tim-tim saat ini dibandingkan Luton, 11. Namun, pemenang playoff Championship musim lalu, kalah dalam 5 pertandingan tersebut, melawan Sheffield, Chelsea, Manchester City, Arsenal, dan Brentford. Pilihan Edwards sebagian besar tetap sama, Tom Lockyer, Daiki Hashioka, Mas Andersen dan Marvelous Nakamba akan tetap absen. Ross Barkley, Morris, dan Elijah Adebayo kemungkinan akan menjadi trio penyerang yang harus diwaspadai Ten Hag di akhir pekan. Manchester United harus membayar harga transfer yang lumayan ke Barcelona untuk mendapatkan Frenkie de Jong di musim panas. Sesuai laporan di Mundo Deportivo, bintang lini tengah itu dibanderol dengan harga 90 juta pound. Namun, United mungkin bisa merekrutnya dengan harga lebih murah jika mereka memasukkan 1 atau 2 pemainnya ke dalam kesepakatan, sebut saja Mason Greenwood, Jadon Sancho, Antony, dan Scott McTominay sebagai pemain yang bisa ditawarkan United ke Barcelona. Greenwood dan Sancho telah dipinjamkan oleh United dan klub menganggap mereka surplus untuk kebutuhan di Old Trafford. Keduanya mungkin dijual di musim panas jika Ten Hag masih menjadi manajer di klub. Namun, jika Ten Hag dibebaskan dari tugasnya di Old Trafford pada musim panas, Sancho mungkin memiliki masa depan di klub tersebut. Antony kehilangan tempatnya di starting 11, dengan Alejandro Garnacho ditempatkan di sayap kanan dan pemain asal Argentina itu tampil bagus. Pemain sayap Brasil itu gagal tampil mengesankan sejak kepindahannya yang besar dari Ajax, dan laporan terbaru mengaitkannya dengan kepindahan ke Liga Pro Saudi. United mungkin bersedia membiarkan Barcelona memilikinya. McTominay mungkin telah menjadi pemain terbaik United musim ini. Satu-satunya alasan dia bisa dijadikan bagian dari kesepakatan De Jong adalah karena dia tidak mendapatkan cukup waktu bermain di klub. Meskipun performanya mencetak gol, dia hanya digunakan sebagai pemain pengganti. Penandatanganan De Jong dapat memberikan dimensi baru pada lini tengah United. Jika ada peluang untuk merekrut bintang Belanda itu, klub harus mengerahkan segala upaya untuk merekrutnya.